Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Rekan-rekan media, terima kasih telah hadir lagi di posko COVID-19 ini. Pada sore hari ini saya didampingi oleh Pak Asisten II Kepala Dinas Kesehatan, yaitu Rumah Sakit, rekan-rekan dari kepolisian, rekan dari Kodim, rekan dari BPBD dan Kepala Bagian Humas dan Kepala Dinas Perhubungan. Pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan menyampaikan tentang aktivitas atau sirkulasi keluar masuknya pengunjung dan keluarnya masyarakat ke Kutai Barat. Yang pertama, kita menginformasikan jumlah kunjungan melalui posko COVID-19 yang ada di wilayah Puskesmas Jambu pada tanggal 29 April tahun 2020 sebanyak 563 orang dan KTP luar Kubar sebanyak 375 orang. Nah, ini seperti saya beberapa saat yang lalu, KTP luar Kubar ini artinya belum tentu dia datang dari luar. Ini masalah posisi Puskesmas Jambu itu berada di pertengahan perjalanan. Jadi banyak kebun-kebun sawit yang memang dalam wilayah Kubar yang sebelum Puskesmas Jambu. Jadi alurnya karyawan bolak-balik masuk dan keluar masuk dan semua itu tercatat. Total kendaraan berjumlah 350 unit. Nah, ini termasuk sama. Artinya bolak-balik mengantar karyawan dan menjemput karyawan. Pelaku perjalanan berjumlah 41 orang. Sedangkan data melalui Puskesmas Bilang Putih pada tanggal 29 April tahun 2020, pengunjung berjumlah 10 orang dengan jurusan Kalteng Bentian Besar 1 orang, Samarinda Bentian Besar 2 orang, Sendawar Bentian Besar sebanyak 7 orang. Sedangkan data UPT Puskesmas Longiram pada tanggal 29 April tahun 2020, pengunjung berjumlah 265 orang dan keluar berjumlah 218 orang. Ini sama persis yang saya jelaskan, yang sama dengan di posko Jambu. Total kendaraan yang masuk sebanyak 170 unit dan yang keluar 164 unit. Sedangkan data melalui Puskesmas Peninggahan pada tanggal 29 April tahun 2020 berjumlah 17 orang. Masuk ke Kutai Barat sebanyak 5 orang, yang masuk ke Kabupaten Mahakamulu sebanyak 12 orang. Data pertanggal 30 April tahun 2020, jumlah ODP sebanyak 213 orang, selesai pemantauan sebanyak 167 orang, dengan proses pemantauan sebanyak 46 orang. Jumlah PDP tetap 9 orang, jumlah orang tanpa gejala sebanyak 156 orang, jumlah pelaku perjalanan sebanyak 4.435 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif PCR masih tetap 12 orang, sedangkan yang meninggal dari PDP sebanyak 1 orang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan posisi pembiayaan tentang penanganan COVID ini. Karena ini banyak teman-teman media atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui. Pembiayaan penanganan COVID ini dibagi dalam penganggaran 6 OPD. Yang pertama, pembiayaan tentang penanganan COVID ini yang kita bagi di dalam 6 OPD ini senilai 21.947.947.36 rupiah. Dinas Kesehatan mengelola 8.924.538.350 rupiah. Ini kegunaannya
untuk pencegahan dan penanggulangan COVID dan optimalisasi rumah sakit Pratama dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sedangkan Rumah Sakit Umum Sendawar, Rumah Sakit HIS mengelola dana sekitar Rp3.825.408.986. Ini sumber dana HIS sendiri, dana belut HIS. Sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp6.925.000.000. Nah, ini pendananya dari belanja tak terduga untuk kejadian yang luar biasa dan jaringan pengaman sosial. Yang keempat adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengelola dana sekitar Rp1.375.000.000. Kegiatannya respon cepat darurat bencana dan logistik penanganan bencana COVID-19. Yang kelima adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial ini penanganan bencana sosial dan fasilitasi aksi sosial senilai Rp500 juta. Yang terakhir adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini senilai Rp215 juta untuk kegiatan pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan jalan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Nah, selain dana yang 21,7 ini, pemerintah juga mencadangkan, mudah-mudahan jika terjadi lebih dari ini, maka pemerintah sudah menyiapkan dana kurang lebih 180 miliar di luar yang 21 miliar ini. Jika terjadi lebih parah lagi begitu. Jadi yang real yang bisa digunakan saat sekarang ini sekitar 21.764. Demikian dapat kita informasikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa jelas dan kita sama-sama berusaha untuk menanggulangi COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat ini. Demikian, sekian dan selamat sore dan terima kasih.